Baik, pemirsa kami kembali di Prime Time News. Tampaknya 3 narasumber sudah bergabung termasuk Bang Daniel. Tapi saya ke Bang Roni dulu ya. Bang Roni, kenapa TPN Ganjar Mahfud menyoroti kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di acara perayaan Natal Kementerian BUMN? Apa sih yang salah dari itu? Ya, kehadiran Pak Prabowo di dalam acara Natal buat kami sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi sorotan kami adalah beliau saat ini adalah menjadi calon presiden. Tentu dalam acara BUMN ini ya, yang dimana menggunakan uang rakyat, kemudian kita melihat bahwa di dalam acara tersebut juga Pak Menteri BUMN juga menyampaikan, menitipkan persatuan kepada Pak Prabowo. Jadi kita melihat bahwa masyarakat akan melihat bahwa ini terkait dengan apa yang acara tersebut ini kenapa kan masyarakat bertanya-tanya kenapa tidak diundang juga capres yang lainnya. Jadi nanti kalau hanya satu capres, akan orang berpikir bahwa ini agendanya berbeda, tidak hanya agenda Natal. Dan tentunya Mbak Sylvia, kami sangat menyayangkan ya bahwa di acara seperti ini kemudian pesan-pesannya terkesannya bahwa ini dalam masuk agenda juga agenda politik. Dan tidak hanya itu saja, kami sudah mencatat terkait dengan netralitas ini ya. Pada tanggal 30 Oktober 2023 terkait dengan Wakil Menteri Desa, yaitu Saudara Paiman Raharjo yang memberikan arahan untuk mendukung cawapres Gibran. Kemudian tanggal 12 Desember Ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy juga pun di dalam acara menggunakan kostum Bang Roni, 02, kemudian 10 Januari terakhir sebentar ada saya potong ya, karena ini banyak contoh-contoh yang Anda sampaikan supaya pemirsa betul-betul mengerti konteksnya. Kami akan putarkan terlebih dahulu Menteri BUMN yang menjelaskan konteks kehadiran Prabowo dalam acara Natal Kementerian BUMN berikut ini. Dan beliau ini, Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia, Bank BUMN. Dan hari ini terus diberikan penugasan untuk mengkonsolidasi yang namanya tentu pegawai migran Indonesia yang banyak sekarang memberikan devisa pada negara seperti negara tetangga kita, Filipina. Artinya kontribusi keluarga Pak Prabowo di BUMN nyata. Dijelaskan di situ konteks kehadiran Pak Prabowo, tapi kolega Anda di TPN, Todung Mulya Lubis, mengatakan pidato Erick Thohir tadi tendensius. Bagian mana yang tendensius, Bang Roni? Ya, kami juga pun ya ada yang disampaikan oleh saudara Erick Thohir ya, yang menyampaikan bahwa yang titip pesan toleransi dan persatuan bangsa kepada Pak Prabowo. Nah, kami melihat bahwa pesan ini, dugaan kami ini pesan yang mengandung pesan-pesan khusus ya, karena ini kan masih nuansa pemilu Mbak Sylvia. Tentunya kan kita selalu menyampaikan, menyoroti terkait dengan netralitas, dan kita kan punya komitmen yang bersama. Jadi ketika di level pimpinan kemudian tidak bisa memberikan contoh terkait dengan netralitas, kami khawatir bahwa nanti bisa sampai ke bawah. Tetapi sekali lagi kami juga menghimbau kepada masyarakat, tentunya terkait dengan netralitas ini sudah diatur di dalam undang-undang, undang-undang ASN, undang-undang pemilu. Dan kita juga sampaikan supaya agar memfilter perintah-perintah yang melawan undang-undang. Jangan nanti kalau ada apa-apa kan nanti jadi masalah kan juga. Oke, baik Bang Roni. Akhirnya pertanggungjawaban pribadi. Ya. Baik, sampai di situ dulu ya. Ditanggapi dulu oleh Bang Daniel, kehadiran Pak Prabowo di situ dipersoalkan oleh TPN Ganjar Mahfud karena ini khawatir ada ketidaknetralan, ada keberpihakan karena posisi Pak Prabowo juga sebagai calon presiden. Mbak Sivil, yang harus dipahami adalah posisi Pak Prabowo sebagai orang yang diundang atau pejabat negara yang diundang. Pak Prabowo hadir sebagai kolega dari Menteri BUMN
juga mitra dari Menteri BUMN, di mana Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga memiliki jalur koordinatif dengan industri pertahanan yang sebagian besar itu adalah industri di bawah BUMN. Nah, kemudian ketika ada agenda Natal bersama di keluarga besar Kementerian BUMN, halnya mafhum kalau kemudian Pak Prabowo diundang sebagai Menteri Pertahanan dan juga menteri yang ikut membina BUMN bidang industri pertahanan. Jadi kalau kemudian ada yang berkeberatan, ada yang protes, tentu itu di luar kendali kami. Yang jelas Pak Prabowo hadir untuk memenuhi agenda Natal bersama, dan Pak Prabowo memang sejak awal memiliki komitmen bagaimana agar Indonesia punya semangat mengusung toleransi, mengusung persatuan, menghadirkan saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Apalagi itu adalah agenda Natal bersama, dan Pak Prabowo ingin mengapresiasi komitmen dari Kementerian Bang Daniel tersebut. Kalau semangatnya adalah toleransi, kebersamaan, kebinekaan, begitu ya, menjaga persatuan, Anda setuju tidak kalau seharusnya yang diundang bukan hanya Pak Prabowo, tapi juga seluruh capres dan cawapres kalian? Kami setuju kalau itu kan terkait dengan pejabat negara. Yang diundang tentu adalah kolega, dan ini bukan agenda politik. Saya tidak tahu siapa saja yang diundang, tapi yang jelas tentu posisi kapasitas Pak Prabowo diundang bukan sebagai capres, tapi sebagai Menteri Pertahanan dan juga sebagai menteri yang membawahi atau mengkoordinasikan BUMN bidang pertahanan. Jadi itu biasa kegiatan di satu kementerian itu mengundang menteri-menteri yang lain. Seperti Anda perhatikan juga kan banyak sekali menteri-menteri yang lain juga hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Menteri Agama, termasuk menteri-menteri terkait yang lain. Baik, tapi kami tidak melihat Menko Polhukam diundang ya dalam acara ini atau tidak hadir ya. Menurut Anda kenapa ya Bang Daniel? Apakah seharusnya Menko Polhukam juga harusnya disertakan menurut Anda? Mbak Sivil, Anda angkat telepon Anda dan tanya ke Kementerian Polhukam. Saya nggak bisa mengetahui hal tersebut. Oke, tapi menurut Anda konteksnya harusnya menteri-menteri diundang tidak semuanya? Saya tidak tahu, itu tentu adalah ranah dari Kementerian BUMN. Jadi saya berkeyakinan mungkin mereka juga mengundang semua pejabat-pejabat yang terkait. Oke, saya balik ke Bang Roni ya. Mungkin lebih cepat saya daripada menelpon, saya tanya langsung nih ke Bang Roni. Bang Roni, karena Anda berada juga bersama dengan Cawapres Mahfud MD yang juga Menko Polhukam, Menko Polhukam diundang juga tidak dalam acara Natal bersama Kementerian BUMN? Ya, kita tidak dapat informasi terkait dengan undangan ya. Kalau seandainya mendapatkan undangan, tentunya Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang selama ini mengkoordinir terkait dengan bidang hukum dan beberapa masalah di BUMN terkait dengan hukum, Pak Mahfud juga selalu ikut membantu ya, karena itu merupakan tugas dan fungsinya beliau. Jadi kalau seandainya memang diundang itu pasti Pak Mahfud akan hadir ya. Baik, oke. Prof Ikrar, sekarang ke Anda ya. Apakah sebetulnya menurut Anda ini adalah persoalan yang biasa saja, sah-sah saja karena ini memang acara kementerian, bukan karena ada agenda politis sehingga yang diundang adalah menteri-menteri tertentu? Atau memang saat ini betul ada kesan kabinet saat ini rasa tim ses sudah begitu kental? Ya, kalau menurut saya yang kedua tadi ya. Jadi karena memang paslon ini ya, dan tentunya juga Presiden menginginkan itu paslon nomor 2 ini menang satu putaran, jadi mereka itu melakukan apa saja yang bisa, yang penting bisa menang ya. Dan kalau misalnya Erick Thohir mengatakan Prabowo itu adalah cucu dari Pak Margono ya, lalu apa hubungannya antara cucu dengan BUMN gitu kan? Ini juga menjadi suatu pertanyaan. Kalau kemudian tadi Bung Daniel mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang selalu bicara mengenai toleransi, apakah kemudian Ganjar dan juga
Anies ya, dan demikian juga Pak Mahfud itu juga tidak pernah bicara toleransi, termasuk Muhaimin Iskandar ya, bahwa semuanya pasti menginginkan agar negeri ini ya, bangunan negeri ini adalah bangunan di mana Pancasila dan juga tentunya sila pertama itu harus tetap dijalankan, dan kemudian semua yang menjadi presiden di Republik Indonesia tentunya akan tetap mempertahankan apa yang disebut dengan persatuan dan kesatuan bangsa ya, di mana toleransi adalah salah satu bagian dari persatuan dan kesatuan bangsa tersebut ya. Dan kalau kemudian Erick Thohir juga mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah orang juga yang tadi saya katakan sebagai bagian dari BUMN. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah kemudian Menko Polhukam itu juga tidak menjadi bagian dari mitra kerja BUMN. Jadi itu, karena kita tahu model-model atau praktek-praktek semacam ini sudah pernah dilakukan juga oleh misalnya organisasi-organisasi yang tadi dikatakan sebagai, saya beri contoh ya, misalnya organisasi pemerintahan daerah atau organisasi kepala desa ya, yang di Jakarta dia cuma mengundang Gibran ya, dan kemudian waktu di Bandung juga cuma mengundang Prabowo. Jadi ini juga menjadi suatu pertanyaan besar ya. Kalau memang demikian, kenapa yang lain juga tidak diundang? Karena biar bagaimanapun semua presiden dan wakil presiden ya, dari paslon manapun itu tentunya memiliki kepentingan untuk menjaga misalnya keadaan di daerah yang terendah, yaitu pedesaan. Jadi apa yang terjadi sekarang saya pikir adalah bagian dari kampanye politik ya, bagian dari upaya untuk memenangkan paslon nomor 2, dan itu with whatever means ya, dengan cara-cara apapun. Baik, nanti ditanggapi ya Bang Daniel, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Baik, Bang Daniel, tadi Prof. Ikrar mengatakan iya sepertinya lebih kesan kabinet rasa tim ses saat ini begitu kental terasa ada keberpihakan sejumlah menteri yang memang sekaligus juga pendukung pasangan tertentu yang memperlihatkan. Bagaimana tanggapan Anda Bang Daniel? Saya tidak bisa menyalahkan tafsir begitu, tapi yang jelas Pak Prabowo datang dalam posisi tentu bersilaturahim sebagai orang yang diundang. Misalnya dalam Islam kalau diundang itu fardu ain atau wajib datang gitu. Jadi tentu Pak Prabowo datang sebagai bentuk keinginan Pak Prabowo untuk bersilaturahim. Tapi kemudian itu ditafsirkan macam-macam, itu tentu di luar kontrol kami. Yang jelas posisi Pak Prabowo ingin hadir dan kemudian menjaga silaturahim, kemudian tadi memupuk nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan dan macam-macam. Dan itu menjadi komitmen bersama. Tentu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Ikrar, tentu semua capres dalam hal ini ingin dan punya perspektif yang sama ya, dan ini yang ingin kita gelorakan terus sebagai sikap kolektif para pemimpin negeri. Nah, kalau kemudian ada yang harus dikoreksi terkait dengan sikap toleransi kemudian kebangsaan, itu saya pikir itu adalah bagian dari dinamika politik kita yang hari ini harus hadir terus-menerus. Bang Daniel, bukan rahasia lagi kalau sejumlah pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju memang mendukung pasangan calon yang sedang berlaga di Pilpres 2024. Apakah mereka ini punya kesadaran, punya komitmen untuk memisahkan peran mereka sebagai menteri dan pendukung paslon? Pertama, kami senang dan berterima kasih banyak pihak percaya dan mendukung Pak Prabowo. Walaupun Mbak Zivil, kemudian Pak Surya Paloh misalnya mau mendukung Pak Prabowo, kami sangat senang. Prof. Ikrar mendukung Pak Prabowo, kami sangat senang. Bahkan misalnya Mas Pesi kemudian nanti dukung Pak Prabowo, itu juga kami senang. Artinya, iya, itu urusan partai politik saja, Bang Daniel, tidak ada kaitannya dengan kami. Iya. Salah satu tujuan utama kami ya tentu adalah menyaring dukungan. Nah, kalau kemudian Anda tanya Zivil, apakah mereka tahu
cara mendukung harus seperti apa, etikanya seperti apa, itu pertanyaannya idealnya disampaikan ke beliau-beliau. Oke, baik. Bang Roni, tadi Anda ingin mengutarakan bahwa ada peristiwa-peristiwa lainnya yang akhirnya mengerucut pada kesimpulan bahwa memang ada tendensi kabinet saat ini rasanya seperti tim ses paslon tertentu. Apa saja indikasinya selain peristiwa Erick Thohir yang mengundang Prabowo Subianto ke acara Natal Kementerian BUMN? Ya Mbak Sylvia, sebenarnya ini publik sudah mengetahui ya terkait isu netralitas ini sudah menjadi pembicaraan di warung kopi, di meja makan, keluarga, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang mereka sangat khawatir terkait dengan mundurnya demokrasi saat ini terjadi. Jadi kalau terkait dengan apa yang terjadi saat ini ya, beberapa bulan terakhir yang tadi saya sudah sampaikan, ada Wamendes, kemudian ada ajudan dari Pak Prabowo, kemudian kemarin yang kita dengar 10 Januari sekretaris Sekda dari Takalar yang menyampaikan untuk mendukung 02, kemudian kemarin juga ada salah satu kepala dinas yang ada di Medan juga menyampaikan terkait dengan dukungan. Nah, dan juga jauh-jauh hari juga dulu ada pertemuan terkait dengan ABC. Saudara Gibran juga pun waktu terakhir di Ambon juga pun masih bertemu dengan kepala desa. Kami sangat menyayangkan di mana komitmen kita, yang di mana kita sudah sampaikan bahwa kita menjunjung etika dan norma, kita menghormati hukum aturan main. Tetapi Mbak Sylvia saat ini itu tidak menjadi terlihat ya, karena apa, sekali lagi publik sudah mengetahui bahwa salah satu kontestan ini adalah anak dari Pak Presiden kan, kemudian kita sudah melihat secara kasat mata lah. Tapi sekali lagi kami dari Ganjar Mahfud tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan, mendorong untuk terkait dengan netralitas. Karena kita sudah berjuang dari proses reformasi sampai saat ini. Tentunya tugas kita adalah menjaga proses demokrasi yang saat ini dan kita meningkatkan kualitas dari pemilu kita tahun ini. Ini adalah pemilu yang kelima ya, tentunya kita berharap bahwa ini semuanya berjalan dengan sesuai undang peraturan yang ada. Baik, Prof. Ikrar, biasanya kan kalau ada indikasi pelanggaran ini itu dari paslon lain menjawabnya mudah saja, ya sudah laporkan saja ke Bawaslu semua indikasi kecurangan maupun pelanggaran. Apakah memang semuanya harus dilaporkan ke Bawaslu, kita berharap kepada Bawaslu untuk menyelesaikannya, atau lebih mudah jika misalnya Presiden Jokowi yang memberitahu lagi kepada jajarannya untuk bersikap netral? Ya nggak mungkin Presiden akan memberikan perintah untuk netral ya, karena beliau sendiri tidak netral. Ya, saya beri contoh misalnya apa yang terjadi di Banten kemarin ya, dia bagi-bagi bansos tapi belakangnya ada baliho Prabowo Gibran gitu kan. Kemudian Anda lihat aja itu televisi Anda juga ya, itu kan ada iklan di mana Presiden mengkampanyekan PSI menang, pasti menang ya. Kemudian juga hubungan dia dengan Golkar gitu kan, dengan Erlangga Hartarto. Coba itu kan jelas-jelas Presiden itu menjadi aktor utama di dalam kampanye itu ya. Kalau memang beliau mau netral seperti yang dikatakannya, itu harusnya nggak boleh ada pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Kalau memang dia mau netral juga, kenapa dia nggak sama PKB juga bikin iklan seperti itu ya? Atau kemudian dengan mantan partai yang telah membesarkannya yaitu PDIP juga membuat iklan seperti itu. Jadi ini yang menunjukkan betapa memang presidennya sendiri tidak netral, karena memang anaknya akan maju menjadi calon wakil presiden gitu. Jadi nggak mungkin kemudian dia akan memberikan arahan ya atau perintah gitu ya dari seorang presiden kepada anggota kabinet untuk jangan berbuat hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan atau melukai suatu proses politik yang seharusnya demokratis ini. Baik. Oke, Bang Daniel, saya kembali lagi ke Anda. Saya tahu Anda juru bicara TKN Prabowo Gibran, tapi Presiden Jokowi ini kan memang sering dikaitkan dengan Prabowo Gibran. Bagaimana pembelaan Anda atau jawaban Anda atas adanya kecurigaan keberpihakan atau ketidaknetralan Presiden kepada pasangan tertentu?
Iya, tadi saya sebutkan, saya dan kami tentu tidak bisa mengontrol penilaian orang gitu ya. Itu yang di luar kendali kami. Tentu yang bisa dikendalikan adalah bagaimana Pak Prabowo dalam hal ini itu terus bersikap proporsional dan paham betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan itu yang berusaha tentu dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan rambu-rambu terkait dengan itu yang selalu dijaga oleh Pak Prabowo. Nah, terkait dengan Pak Jokowi, dan kami yakin betul Pak Jokowi memahami terkait dengan aturan-aturan yang sudah disepakati, sudah dibuat menjadi peraturan, menjadi undang-undang. Jadi selama ini justru misalnya teman-teman TKN nomor 3 kan berkeyakinan bahwasannya Pak Jokowi juga kemudian punya komitmen dan percaya juga akan mendukung Pak Ganjar dan sebagainya, dan itu selalu diulang-ulang kan. Dan kami tidak pernah protes apakah Pak Jokowi akan bersikap seperti apa ke calon yang lain, apakah mendukung Pak Ganjar dan sebagainya, karena kami punya keyakinan Pak Jokowi tentu punya sikap politik, dan sikap politik itu memang selama ini menurut kami berada di posisi nomor 2. Kenapa? Karena sejak awal Pak Prabowo menyatakan beliau berkomitmen melanjutkan program-program Pak Jokowi dan memperbaiki apa-apa yang belum dan tidak sempat dilakukan oleh Pak Jokowi. Baik, oke. Terakhir, Bang Roni, kesempatan yang sama. Jadi menurut TPN Ganjar Mahfud, solusi yang diharapkan itu apa? Bawaslu-nya bertindak tegas atau Pak Jokowinya yang bertindak tegas kepada jajaran menterinya? Ya, sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia, saya coba menjawab pertanyaan dari Mas Daniel ya. Bahwa yang disampaikan Mas Daniel bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar itu jauh hari sebelum Mas Gibran jadi cawapres. Jadi kita nih semuanya kena prank. Jadi setelah anaknya beliau jadi cawapres, posisi beliau sangat jelas ya saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga pun menyoroti terkait dengan adanya penyampaian oleh menteri terkait dengan bagi-bagi bansos ya. Bahwa kita mau menyampaikan bahwa bansos itu adalah hak rakyat dan itu datang dari pajak rakyat. Jadi itu bukan kebijakan oleh salah satu orang. Itu merupakan kerja kolegial antara ini eksekutif dan legislatif. Dan Mbak Sylvia, pertanyaan Mbak Sylvia terkait dengan apa yang kita lakukan, tentunya sudah beberapa. Kemarin kita sudah laporkan juga yang terkait di Takalar, kita juga sudah laporkan juga yang terkait di Medan ke Bawaslu, dan kita tinggal tunggu bagaimana sikap tegas dari Bawaslu, dan kita berharap bahwa Bawaslu juga pun ikut mengumumkan kepada publik terkait dengan kerja-kerja dari Bawaslu, sehingga publik percaya terhadap proses pemilu kali ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Roni, Bang Daniel, dan juga Prof. Ikrar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.